Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 8 Juli 2020, diangkat dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Demikian firman Tuhan. Mengikatkan dan melekatkan diri kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tekanan bagi kita dari firman Tuhan renungan hari ini. Setiap manusia ingin diakui, dipuji, dihormati, dan dimuliakan. Mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua. Berbagai cara dilakukan, dan pada umumnya manusia berpikir dan beranggapan bahwa hal-hal itu ada di dalam harta kekayaan dan jabatan. Bahkan sampai berani meninggalkan Tuhan. Bisa kita lihat bagaimana manusia begitu semangatnya mengejar kekayaan materi. Bahkan sampai menjadi materialistis. Mengejar kedudukan dan kekuasaan. Sangat tinggi ambisiusnya. Bahkan melakukan tindakan kejahatan. Dalam kitab Yeremia pasal 13 ini, sesungguhnya pengakuan, pujian, kehormatan, dan kemuliaan yang sejati di mata Tuhan dan dunia ini akan dialami dan dinikmati hanya jika manusia itu hidup terikat dan melekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita tentang Nabi Yeremia yang diperintahkan Tuhan untuk membeli dan mengenakan ikat pinggang lenan. Dan kemudian Allah menyuruhnya melepaskan untuk kemudian menyembunyikannya di bukit batu di tepi sungai Efrat. Dan beberapa lama kemudian Tuhan mengutus Yeremia juga untuk mengambilnya kembali. Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna lagi. Ini adalah nubuatan dari Tuhan, nubuatan yang kelak hendak dilakukan Tuhan terhadap umatnya. Bahwa mereka akan dihukum oleh Tuhan karena mereka telah menjauh dari Tuhan, tidak melekat lagi kepada Tuhan. Pakaian yang dibuat dari kain lenan adalah simbol kekudusan kerajaan imam, yang seakan-akan menunjukkan bahwa mereka umatnya adalah orang yang memang layak dihormati, dipuji, dan dimuliakan. Ikat pinggang lenan yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kain yang dililitkan di pinggang. Ikat pinggang lenan ini adalah simbol hubungan akrab antara Tuhan dengan umatnya ataupun Yehuda. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Bekerja mengumpulkan harta
Mencari kenaikan jabatan, mencari kehormatan tidak salah. Namun, seturutlah dengan kehendak Tuhan. Tetaplah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan berhati-hati, jangan sampai kita lupa diri, menjadi pribadi yang jahat di mata Tuhan. Karena hidup kita tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jika di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah kita berpikir bahwa semua harta dan kesenangan dunia ini, disitulah letak harga diri kita. Karena semua bersifat sementara dan semu. Marilah sikap dan gaya hidup kita yang selalu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka percayalah, Dia akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan apa yang Allah miliki akan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Benar ya Allah, Engkau maha memiliki dan melihat semua kehidupan kami. Bahkan menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan menjadi nyata di dalam hidup kami. Ingatkan kami di dalam bekerja maupun melakukan segala hal untuk tidak hanya mau mencari nama baik, pujian, kehormatan, bahkan jabatan. Sehingga kami hanya mengandalkan pikiran kami sendiri. Tetapi tetap meninggikan Engkau Allah dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau tetap senantiasa berdoa untuk jemaat kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang sakit menahun. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, sehingga kesembuhan hari demi hari dapat mereka alami. Untuk saudara kami yang bergumul karena belum memiliki keturunan, jangan buat mereka berputus asa, tetapi mereka semakin lagi untuk mau dekat kepadamu. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang indah pada waktunya. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang belum memiliki pasangan hidup, di mana sudah waktunya mereka untuk berumah tangga, Tuhan tunjukkan pasangan mereka masing-masing, sehingga saudara-saudara kami dapat merasakan Engkau senantiasa memberikan berkat bagi orang-orang yang berpengharapan kepadamu. Sertai kami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dan tetaplah berikan kesehatan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.